Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini menjawab pertanyaan saudara kita yang berkomentar di bawah kolom komentar saya. Jadi begini saudaraku ya, karena memang saya janji saudara ini, saya katakan tunggu videonya tayang. Pertanyaannya saudara tayang itu tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 4 2024. Nah, saudara-saudaraku ya, itu yang saya sudah jelaskan secara paten mengenai adanya hari, tanggalnya, bulan dan tahun. Dan jam 7.30 tayang saudaraku ya, pagi bagian Sulawesi. Jadi okelah saudaraku, karena ini sudah agak lama menunggu saudara kita ini, sudah kalau tidak salah ini sudah 4 hari ya, kalau bukan 4-5 hari sudah menunggu. Dan itu pun juga masih banyak pertanyaan nih yang akan mau tayang ini, saya mau akan angkat. Kayak mengerti saya saudaraku ya, antri. Nah, jadi ini saudara kita ini ada kegalauan mengenai adanya walet tetangga. Ya, dia punya bangunan saudara kita ini. Dia menanyakan mengenai adanya walet tetangga. Ya, jadi ini paling lucu saudara, agak lucu. Jadi kalau saudaraku, saya akan bacakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Saya mau nanya guru, ya. Nanya walet tetangga saya datang. Saya dapatkan hanya 3 ons aja. Panennya 1 bulan, ya. 1,5 bulan, berarti 1,5 bulan panen. Dia dapatkan di tetangganya 3 ons saja. Apa solusinya guru? Ada 2 pertanyaannya ini saudara kita ini. Apakah bisa burung walet tetangga pindah? Tolong solusinya guru, tolong penjelasannya. Ini juga saudara-saudara kita ini walet tetangga lagi diincar. Nah, ini nama channelnya @mardibengkel. Saya ulang ya, nama channel @mardibengkel. Ya. Amar dari Medan. Salam sekeluarga dari Medan. Mudah-mudahan selalu dalam sehat sejahtera. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan bisa saudara mencapai apa yang diinginkan. Ya. Jadi kalau saudaraku, karena di sini hanya membahas mengenai adanya burung walet, ya, mengenai adanya burung walet, begitu pun juga bangunannya. Jadi saya akan membahas secara mendetail solusinya. Kalau saudara itu mau betah waletnya, caranya gimana? Saya mau tanya dulu ya, saudara kalau mau betah waletnya, mau tinggal waletnya, mau berkeloni, berkembang biak di dalam ruangan RBU saudara, caranya gimana? Ini justru selalu saya katakan tolong diikuti konten tutorial saya, tolong dilihat, tolong ditonton video saya, karena setiap hari tayang itu semua mengenai adanya rahasia sukses sarang walet ada di konten tutorial saya, baik kegagalan, keberhasilan, ujian, cobaan, semua ada di konten saya. Begitupun juga adanya kesabaran. Ini ya saudara ya. Dan saya akan menjelaskan secara mendetail saudara. Justru saya katakan saudaraku ya, apa penyebabnya sampai walet tidak mau betah di dalam ruangan RBW. Jadi jawabannya begini. Kalau saudara mau menginginkan walet cepat beradaptasi di dalam ruangan RBW sampai dia tinggal dan akan berkeloni, habitatnya walet yang gimana yang dia suka. Habitatnya walet itu intinya, kuncinya, rahasianya, triknya yaitu adalah kelembaban dan suhu, begitu pun juga gelap dan jangan selalu dimasuki ruangannya. Apalagi kalau baru pemula.
Selalu saya katakan itu, berulang-ulang, bergulir-gulir selalu saya utarakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara. Tak bosan-bosan selalu saya utarakan, karena memang di situ rahasianya. Buat apa kita mencari di luar lagi kalau intinya di dalam ruangan RBW di situ? Selalu saya katakan, apabila ada pertanyaan yang masuk yang mengganjal di diri saudara, istilahnya bahasanya bimbang dan ragu, tolong ditulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan kasih solusinya. Seperti pertanyaan saudaraku ini, apa solusinya? Tolong dijelaskan guru, ini solusinya. Itu yang saya jelaskan tadi. Usahakan saudara itu atur kelembabannya di dalam ruangan RBW saudara, karena walet suka dia tempat lembab. Itu begitu juga itu adanya suhu udara, ya. Dan itu juga usahakan ruangannya digelapkan. Paham saudara-saudara ya? Yang mana yang saya maksud usahakan ruangannya digelapkan? Adakan sekat lar, karena itu ruangan sampai dia terang di dalam, adanya pantulan cahaya masuk di dalam ruangan RBW. Di mana letaknya masuk itu pantulan, arahnya di situ di ventilasi dan LMB arah poid. Poid itu posnya, LMB itu lubang masuknya burung walet di dalam ruangan RBW, di situ masuk cahaya. Justru saudara itu harus melakukan langkah yang tepat adalah mengadakan pailin atau sekat atau bendung atau halangi, bahasanya lar. Lar itu lubang antar ruang yang kita sekat, supaya cahaya itu dia tidak bisa lolos masuk di dalam, memantul. Pantulannya itu cahaya. Karena apabila pantulan cahaya terang di dalam ruangan RBW saudara, maka walet itu canggung bikin saran. Ada kewaswasan, apalagi kalau ada bayangan-bayangan, kan adanya itu tadi cahaya. Nah itu, justru saya katakan itulah jawaban tadi. Ada apa? Kenapa waletnya tidak mau beradaptasi dan lambat? Justru kebalikannya, kita mau cari lambat laun, nanti akan waletnya bisa berkembang biak, berkeloni. Itu yang kita inginkan, itu yang kita cari sampai kita mendirikan gedung rumahan walet. Kan yang saudara cita-citakan adalah populasinya dulu di belakang sarang. Kalau mengenai adanya sarang, saudaraku, kalau bahasa sarang itu berarti sudah hasil. Tetapi di mana caranya bisa menghasilkan sarang kalau populasinya, koloninya kurang? Nah, itu. Jadi intinya saudara itu harus memahami, harus mengerti mengenai adanya dunia perwaletan. Jangan bahasa gimana caranya supaya waletnya tetangga bisa pindah ke tempat RBW saudara. Jangan. Karena mengenai adanya bahasa itu yang kita tunggu, saudara-saudaraku, mengenai adanya walet yang pindah itu sebenarnya agak lambat. Berapa aja walet kandang, saudaraku, dibanding walet liar. Kalau walet liar itu, coba saudara deteksi walet liar pada waktunya itu gerimis mendung. Apalagi kalau angin itu keras, di situ kita lihat itu sampai ribuan sampai jutaan itu walet itu kelihatan. Kalau walet kandang itu masih ada batasnya. Jadi tidak usah saudara itu mengincar mengenai adanya waletnya tetangga, karena kalau sudah berkoloni juga waletnya tetangga, saudaraku, jangan harap mau pindah. Saya sudah bahas yang kemarin itu, walet itu jangan kita sambung saja tempatnya satu ruangan ini, kita bongkar itu kamar satu, tidak mau pindah satu rumah. Ada yang saya bahas kemarin itu mengenai adanya itu, kenapa walet itu tidak mau pindah padahal satu tempat gitu. Coba, apalagi kalau sudah menyeberang bangunan, walet tetangga kan sudah menyeberang, sedangkan bangunan di dalam rumah itu, pamannya ya, saya kasih gambaran,
saudara buka di ruangan tamu, seumpamanya rumah pribadi di atas lantai 2 atau lantai 3, jadikan gedung rumah walet, tetapi kamarnya kita tidak buka. Nah, lambat laun itu waletnya yang di ruangan tamu itu padat. Nah, terus saudara buka itu kamar, dibobol itu kamar, dikasih terus, disatukan dengan itu ruangan tamu, tadinya itu ruangan tamu. Itu jangan harap yang di ruangan tamu mau pindah di kamar tadi itu, tidak akan, karena di rumah begitu. Saya sudah rasakan, makanya saya tahu cerita. Dan bukan di rumah saja, banyak pertanyaan saudara kita masuk di bawah kolom komentar, kenapa tidak mau pindah bang? Kenapa tidak mau pindah itu kalau kamar itu dibuka? Kenapa tidak mau pindah masuk di dalam? Padahal bahasa kamar itu kayak bahasa sekat-sekat itu. Hanya kamar. Apa bedanya kalau kita sekat, kita peta-peta di dalam? Nah, itu walet. Justru saya katakan walet itu kuat pendiriannya walet itu kuat. Beda dengan kita, berubah-berubah. Kadang-kalanya. Justru saudara itu harus memahami walet. Nah, saya tidak pernah berbahasa melenceng dari itu. Saudara harus mengetahui adanya dunia perwaletan, memahami walet. Harus tahu, harus jenius di walet, harus profesional di walet, konsisten di dalam ruangannya. Kalau saudara mau dihuni bangunannya, kalau saudara mau dibikinkan saran sama si walet ini di dalam ruangan RBU saudara, intinya itu penuhi apa yang diinginkan walet, hindari apa yang tidak disukai walet. Itu saudara. Saya katakan, kenapa walet itu suka dia berkeloni di goa? Ini bahasa keloni, ya. Kenapa walet suka berkeloni di goa? Karena goa itu memang habitat di sana lengkap. Lengkap yang alaminya, bukan yang tidak alami. Yang mana yang saya maksud alami itu di sana air ada, langsung memang ada air di situ. Suhu udara di situ tidak dibikin-bikin, tidak dirancangkan. Keamanannya di sana sejuk, dingin, adem, aman, gelap, lembab, lengkap di situ. Beda kalau walet kandang itu bahasa dirancangkan pipanya, pipa 3 inci kita gunakan, gimana cara dibentuk itu supaya maksud saya udara, angin yang masuk di dalam itu kita bisa atur, naik turun, kan kita yang atur itu. Begitu juga adanya kelembaban, kita juga yang atur di dalam itu. Berapa suhu yang diinginkan walet, kita yang atur itu. Kalau kurang airnya kita tambahkan air, kalau terlalu banyak airnya kita kurangi airnya, kan kita yang atur. Berarti itu bukan bahasa alami. Beda kalau di goa. Nah, itu memang berat kita hadapi kalau walet kandang. Begitupun juga adanya gelapnya di dalam. Kalau terang kita adakan sekat, kita adakan pailin. Nah, itu bahasa saya, kita rancang, kita desain, ya. Nah, itu ada bahasanya konsultan. Nah, bahasa buatan manusia. Oh, gini yang dia suka walet. Beda kalau di goa. Kenapa saya katakan alami di sana? Kenapa beda dengan walet kandang? Alaminya di mana? Kenapa guru mengatakan alami? Di mana alaminya? Saudara mau tahu alaminya di mana? Kalau saya berbahasa walet goa, alaminya tidak ada suara di sana, tidak ada suara panggil, tidak ada suara tarik, tidak ada suara inap. Itu alaminya itu. Kalau walet kandang itu harus ada lengkap itu. Saudara yang rancangkan itu, saudara yang editkan itu suara, saudara yang kopikan suara. Apakah saudara menggunakan flash disk atau menggunakan memory card USB? Saudara belikan itu bermacam merek itu, amplifier bertingkat-tingkat harga. Walet tidak mau tahu itu. Jadi kalau saudara itu, justru selalu saya katakan, kalau saudara mau berhasil, ikuti konten tutorial saya, ikuti video saya. Berbahasa saya itu bahasa rekayasanya dan orinya, alaminya.
Justru saya selalu saya gambarkan itu walid gua, kenapa dia suka di sana, sedangkan di sana tidak ada bahasa-bahasa dibikin di sana, dirancang di sana, didesain di sana. Ya, saudaraku ya. Nah, tidak ada sarang imitasi di sana juga. Tidak ada suara, terutama suara panggil. Ya, saudaraku ya. Tidak ada itu suara panggil di sana di gua. Tidak ada juga suara tarik, tidak ada juga suara inap, tidak ada juga suara imitasi, tidak ada juga parfum. Tidak diodesi juga itu bahasanya memancing di situ semacam kayak dicampur sarangnya di blender, campur telur, campur rumput laut, ada saja banyak macam. Dibelikan makanannya di situ, parfum itu diracik sampai banyak makanannya di situ. Walau tetap dia keluar makan, walau tetap dia cari tempatnya di mana banyak makannya, dia di situ. Di situ habitatnya walau dia suka itu di goa, karena itunya dia alami. Nah, justru saya katakan saudara bisa mencontohkan habitatnya di goa, tetapi saudara tidak bisa menyamakan di goa. Nah, cukup kita gambarkan itu pertanyaan-pertanyaan semua saudara kita di bawah kolom komentar. Makanya selalu saya katakan, saya itu saudaraku itu saya orangnya pemain alami. Saudara lihat di videonya ya, saya punya bangunan ya. Karena sudah pada toilet saya tidak hiraukan lagi suaranya. Karena sudah pada toilet saya tidak pikirkan parfum. Karena sudah pada toilet di dalam saya tidak pikirkan sarang imitasi. Karena sudah pada di dalam saya tidak pikirkan itu mengenai adanya ini, adanya itu. Coba saudara-saudaraku, banyak yang bertanya itu saudara kita di bawah kolom komentar. Coba divideokan itu salonnya bang, ada berapa twitternya di dalam. Di dalam saya punya bangunan itu ukurannya, saya punya bangunan 4 lantai 5 kali 15. Itu tidak ada itu Twitter di dalam hanya 6 biji. Maaf, hanya 9 biji Twitter di dalam 4 lantai 5 kali 15 saya punya bangunan. Sekarang suaranya di dalam kalau tidak salah itu hanya tinggal 2 kah tinggal 1 kah itu salonnya di dalam. Saya itu pemainnya orangnya alami. Kalau orang berkata, "Oh, suara ini yang dia suka, suara ini tidak merespon, ini yang tidak merespon," ya mau maaf saudaraku, saya tidak. Saya orangnya pemain alami. Tetapi saya itu unggulkan di dalam ruangan RBO saya adalah kelembaban dan suhu, begitupun juga gelapnya, dan saya tidak mau ganggu. Kalau baru standar, kalau waletnya mau banyak, dan saya tidak mau mendengar itu bahasa-bahasa di luar. Ini itu. Pantangannya ini dia suka, ini parfumnya ini, makanannya ini, banyak sekali itu saudaraku. Semua saya sudah coba itu, tidak ada arti itu, hanya bahasa-bahasa di luar. Jadi saya tidak bisa menggambarkan apabila saya tidak pernah melakukan, karena saya sudah melakukan, saya sudah alami, saya sudah jalani, saya sudah tahu. Makanya saya berbahasa mengenai adanya dunia walid, dunia perwalitan. Saya itu orangnya transparan, saya orangnya alami, saya terbuka, tidak ada bahasa rahasia. Justru selalu saya katakan, kalau saudara mau sukses ikuti video saya. Banyak di bawah kolom komentar itu bahasa-bahasa begini, silakan, tidak apa-apa, kita sharing. Karena saya itu saudaraku, saya kupas mengenai adanya dunia perwalitan, karena saya itu sudah menjalani. Ya, namun baru-baru saya jalani sudah lebih 20 tahun di dunia perwalitan, alhamdulillah. Bahasanya sudah lama makan garam, sudah lama makan sayur bening. Tidak usah bahasa daging, tidak usah bahasa kari. Jadi saya itu saudaraku, saya paparkan apa yang tertera, apa yang saya alami, apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan. Itu yang saya angkat di konten tutorial saya. Justru saya katakan saya tidak membahas bahasanya rekayasa. Saya itu konten saya itu ori. Justru saya katakan tolong ditonton, tolong dilihat video saya kalau tayang. Begitupun juga coba telusuri itu video sur. Bahasa video short itu berarti video panjang, durasinya panjang. Kalau saya berbahasa video short berarti video pendek, hanya durasinya 1 menit ke bawah, kadang 15 detik, kadang 20 detik. Semua di situ ada gambaran.
Semua yang saudara membangun gedung rumah walet semua ada di konten tutorial saya. Mengenai adanya pertanyaan, ada juga ini masuk pertanyaan harga saran. Saya tanyakan mulai harganya, saya sudah tulis di situ. Coba telusuri di situ saudaraku. Baru kemarin dulu itu tidak salah itu. Ada di situ harganya lengkap di situ. Kalau mengenai harga saran, saya bukakan lagi harganya saran karena saya rangkum semua mulai dari bangunannya, menender, mulai dari cakar, merancang, mendesain. Begitupun juga adanya fasilitas di dalam ruangan RBO saudara. Begitupun juga adanya mengenai kelembaban suhu, adanya sekat lar, suara, keamanannya burung di dalam ruangan RBW. Begitupun hambatannya, tantangan rintangannya itu walet, bukan kita ini walet. Beda kalau kita. Saya berbahasa walet saudara-saudaraku ya. Jadi saudara tidak usah mengincar walet tetangga. Justru kita itu gimana caranya supaya tetangga kita juga bisa berhasil seperti kita berhasil, tetangga juga kita. Jangan bahasa gimana caranya supaya apakah bisa walet tetangga kita ke kita. Jangan saudaraku ya. Justru kita doakan tetangga kita gimana supaya tetangga kita juga bisa berhasil, supaya saudara juga berhasil. Jangan dipikir begitu saudaraku. Saya mohon saudaraku ya, justru saya katakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Nanti kita cari, nanti walet liar yang lewat itu singgah di tempat saudara. Banyak walet liar itu, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan itu. Kalau mengenai saudara itu menginginkan walet, justru selalu saya katakan saudaraku, terutama ini bahasanya pertanyaan saudara kita ini, tolong solusinya bang. Gimana caranya supaya bisa waletnya ini karena baru ada berapa 3 ons aja. Apa solusinya guru? Oke lah, karena saudara menginginkan pertanyaan mengenai adanya ini, apa solusinya guru? Solusinya itu semua tadi. Saudara itu hanya tinggal konsisten di dalam ruangan RBW-nya supaya walet itu bisa juga incar di dalam. Caranya supaya walet bisa betah, apabila walet dia masuk di dalam, bermanuver di dalam, dia suka di tempat itu, ya. Berarti walet ada yang disukai di dalam, ada yang diinginkan. Cari keinginannya walet dong. Ya saudaraku ya. Apa keinginannya walet? Keinginannya itu adalah dia suka itu lembab, suhunya sejuk, lembab itu dingin, ruangannya gelap, adakan sekat lar. Sekat lar itu selalu saya katakan, sekat lar itu bahasanya pelin. Karena walet tidak suka kalau terang, walet tidak suka kalau diganggu, walet tidak suka kalau diakal-akali. Bahasa suara, mohon maaf ya saudaraku, bahasa suara itu biar saudara itu ganti 100 kali, 1000 kali suaranya. Suara apapun itu, saudara menggunakan suara itu, kalau bagian di dalamnya tidak terpenuhi, jangan harap waletnya akan bisa berkeloni. Jangan harap waletnya akan bisa berkembang biak. Jangan harap waletnya akan bikin sarang, polesan sampai bikin sarang. Apalagi kalau mau bertelur. Bertelur itu berarti calon populasi. Namun ada lagi telurnya itu tapi gitu-gitu terus, jalan di tempat, tidak pernah jalan maju. Bahasanya jalan maju itu berarti tidak ada peningkatan, gitu-gitu terus. Ya paham saudaraku apa yang saya katakan, apa saya maksud? Tolong dicerna baik-baik, tolong disimak, dan kalau perlu saudara itu harus betul-betul memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Nah, itu selalu saya katakan, itu selalu saya utarakan, penjelajah 75. Kenapa saya punya channel namanya penjelajah 75? Saudara paham apa arti penjelajah 75? Penjelajah itu berarti menjelajah, ibaratkan kayak walet. Walet di mana-mana dia mencari makanan, dan walet itu terbangnya jauh. Walet tidak pernah hinggap di pohon. Walet itu nanti dia kembali tempatnya apabila dia mau beristirahat atau dia pada waktu petang dia kembali. Dan kelebihan walet itu ada beberapa yang tidak bisa kita tahu, hanya saudara bisa melihat, hanya saudara bisa merabat, karena itu satu ciptaan. Itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dari ilahi. Walet itu, kenapa walet? Dia bersarang dengan air liur. Seandainya saudara bersarang dengan air liur, sampai kapan saudara itu berkumpul air liurnya bikin sarang, bikin tempat rumah? Sedangkan walet diberikan kelebihan, walet itu hanya air liurnya dia ditempati tinggal bertelur beranak di situ. Coba
Dan walet itu nanti dia bikin tempat kalau tengah malam jam 1 sampai jam 2 di situ tempatnya walet dia cetak saran. Ya saudaraku ya. Di mana lagi kelebihannya walet dia bisa melihat panca inderanya tajam kalau malam. Beda dengan burung lain. Satu sama itu burung hantu ya, burung kalilawar, begitu walet. Tapi masih ada kelebihannya walet dibanding burung yang lain. Kelebihannya walet dia bersarang air liur, sedangkan kalilawar dan burung hantu dia bersarang bukan air liur, dia gunakan sarang. Dan sarannya walet itu mahal, obat mujarab dia punya sarang. Dan itulah diciptakan, yang walet menciptakan sesuatu, Allah menciptakan itu burung itu kehendaknya. Jadi saudara itu tidak bisa lepas dari situ, tidak bisa lepas. Ya saudaraku ya. Coba saya tanya, saudara mendirikan bangunan satu ciptaan, saudara menginginkan walet satu ciptaan, saudara yang membangun satu ciptaan. Kenapa saya katakan satu ciptaan? Saudara membangun walet semua ciptaan, dari batu, dari tanah, dari air, dari semen, dari besi, semua itu ciptaan dari. Saudara tidak bisa didirikan bangunan kalau air tidak diciptakan. Saudara saudara itu mau bikin campuran pasti menggunakan air. Saudara mau mendirikan bangunan pasti saudara menggunakan batu, pasir. Itu dari mana? Itu ciptaan. Begitupun juga nantinya kalau saudara sudah mendirikan gedung rumah walet, ya, itu yang akan tempatnya nanti kan walet, itu kan ciptaan juga. Dan begitupun juga yang mendirikan ini bangunan kan manusia juga ciptaan. Jadi kita kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya upaya kita saudaraku kecuali Allah. Saya sudah selalu saya katakan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah adalah doa, hubungan kepada manusia adalah pemahaman, pengertian, kesadaran, saling mendoakan, saling menghargai, toleransi. Kalau bahasanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, berbeda-beda tetap satu. Ya, jadi paham saudara apa yang saya maksud? Inilah pertanyaan saudara kita ini yang saya kupas. Ini dari Medan ya. Jadi tolong disimak videonya saudaraku, karena banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang saya angkat ini. Alhamdulillah sudah banyak yang ikut konten tutorial saya saudaraku, sudah banyak ada perubahan. Selalu saya katakan sudah banyak saudara kita sudah ada perubahan di dalam ruangan RBW-nya. Ada berapa ini bertanya ini, alhamdulillah bang, semenjak saya ikuti video abang sudah ada kemajuan waletnya, sudah bertambah. Begitu juga sarangnya sudah bertambah. Tadinya itu hanya 3-4 sarangnya, sekarang alhamdulillah sudah bertambah sarangnya, sudah berapa sarangnya tambahan semenjak dia rubah apa yang saya katakan. Tolong diikuti berapa ukuran kelembaban. Selalu saya ucapkan, kelembaban yang disukai walet di dalam ruangan RBW saudara selama 24 jam siang malam itu berlaku adalah 88, 89, 90, 95%. Itu yang diinginkan walet kalau walet mau berkeloni di dalam ruangan RBW saudara. Itu kelembaban, asalnya dari air. Kalau saya berbahasa suhu, itu adalah udara, angin. Ukuran suhu yang diinginkan walet 29,5 sampai 30 Celcius. Selalu saya katakan saudaraku, kurang tidak jadi masalah, lebih tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh dari situ yang saya sebutkan tadi mengenai adanya standar sampai yang pas idealnya. Ya saudaraku ya. Jadi lakukan apa yang saya katakan. Kalau memang ada yang mengganjal sudah melakukannya dari itu, tolong berkomentar lagi di bawah kolom komentar. Nanti saya akan berikan tambahan. Saya akan berikan pemahaman saudara mengenai adanya dunia perwaletan. Kalau bahasa suara saudaraku baca, itu suara itu diedit.
Suara itu manusia yang bikin, bisa di-copy. Banyak bangunan tidak ada suaranya tetapi banyak burungnya. Banyak bangunan yang banyak suaranya tetapi bangunannya itu yang begitu-gitu saja. Sampai suaranya itu ada 3 juta, ada 5 juta, ada 7 juta, ada 10 juta dan seterusnya. Kalau bahasa suara kita mengunggulkan, saudaraku, semua yang punya saya ulang ya, kalau bahasa suara kita mau terlalu kita unggulkan, semua bangunan yang punya gedung rumah walet sudah banyak semua waletnya, karena ada suara dijual. Itu suara diperjualbelikan, bisa diedit, bisa di-copy, bisa diganti. Kalau bahasa suara semua teman kita sudah banyak semua waletnya. Buktinya, nah, tetapi memang ada harus suara karena itu bahasa pemancing. Saya tidak larang katakan jangan pakai suara, jangan gunakan suara, enggak. Tetapi di nomor satu kan itu bagian di dalam, ibaratkan mobil. Kalau mobil itu rusak mesinnya, itu mobil itu tidak akan jalan. Begitu juga kita manusia. Kalau saudara sakit ya, saudara itu kena sakit di dalam tubuh saudara, langsung saudara itu kena stroke, masuk di rumah sakit, tidak ada daya lagi saudaraku. Susah kita jalan kalau sudah stroke berat. Karena di situ yang di dalam itu yang kalah. Begitu juga itu walet. Kalau di dalam ruangan RBW-nya memang saudara punya bangunan, tetapi di dalam bangunan itu tidak terpenuhi yang keinginannya walet, jangan harap walet akan berkeloni. Jangan harap walet akan beradaptasi dengan baik. Jangan harap walet itu bisa berkembang biak. Jangan harap saudara itu bisa menginginkan apa yang saudara inginkan semenjak saudara mendirikan gedung rumah walet. Apa yang diinginkan saudara adalah saran. Bagaimana caranya banyak saran kalau populasinya kurang? Jadi gimana caranya supaya populasi bisa banyak, bisa meledak seperti bom? Tergantung dari saudara. Karena semua saya sudah paparkan, semua saya sudah berikan ke saudara, semua saya sudah gambarkan secara mendetail, secara berlahan-lahan saya paparkan. Tergantung dari saudara mencernanya, menyikapinya gimana. Selalu saya katakan itu saudaraku. Itu selalu saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan. Justru saya katakan, seperti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara kayak ini, kayak itu, kayak ini, itu ada bahasa itu. Oh bang, tidak bisa katanya kalau tidak bisa kalau ada asap di situ, tidak mau banyak walet kalau ada asap. Saya sudah coba itu bakar bang di tempat walet saya itu di pinggir pagar itu saya bakar bang mobil. Bayangkan itu bang mobil trek itu, lamanya itu bang itu baru habis itu. Ada di waletnya di dalam, tidak pergi itu walet. Katanya dia tidak suka kalau ada asap. Di belakang bangunan saya ya, di belakang bangunan saya saudaraku, yang bangunan pertama ya. Tidak usah saya ungkit itu bangunan yang kedua dan yang ketiga dan cukup itu bangunan pertama saya, itu ada penggilingan padi di belakang, pabrik. Ada jiwaletnya, tidak kemana-mana jiwaletnya. Kalau bahasa itu, karena banyak bahasa di luar, tidak bisa kalau ada asap. Dan saya tidak mau mendengar bahasa itu, langsung saya terjun langsung dan saya yang lakukan sendiri. Apabila memang terjadi sesuatu, itu resiko saya, itu tanggung jawab saya, karena saya tidak libatkan orang. Paham saudaraku apa saya maksud? Ada bahasa. Gini bang, pantangannya walet itu tidak bisa kalau kita tidak ganti baju kalau masuk dalam ruangannya. Mana ada tidak bisa mengganti baju? Bahasanya kalau kita masuk dalam ruangan itu lain yang kita pakai di dalam. Banyak saya dengar itu. Kita simpan baju di dalam. Saya itu baju di luar saya pakai. Saya kadang pakai baju di dalam kalau buka sarang, kadang tidak pakai baju. Tidak ada di waletnya, tidak kemana-mana di waletnya. Jadi saudara itu harus jenius. Yang membingungkan itu walet saudara sendiri. Yang membingungkan walet itu aman-aman saja bagi dirinya itu walet. Manusianya selalu mengakal-akali walet. Manusianya selalu ini itu. Walet itu alami.
Kalau saudara memahami wallet itu tidak sulit. Justru saya katakan wallet itu gampang-gampang, susah gampang. Kalau wallet tidak mau, justru saya selalu katakan wallet itu sensitif, peka, bersahabat. Kenapa saya katakan wallet sensitif? Apabila wallet masuk di dalam ruangan RBW, ada yang dia tidak suka, yang dia tidak inginkan, jangan harap walletnya akan tinggal, jangan harap walletnya akan beradaptasi di dalam. Wallet akan pergi selama tinggal, lupa pulang. Lagunya Nia dan Niati, lupa pulang. Itu peka, bahasanya sensitif. Kalau berbahasa peka, sedikit saja di dalam dia rasakan si wallet ini semacam kelembabannya dengan suhunya sudah menyatu. Wallet dia merasakan sesuatu, dia akan tinggal. Itu peka. Cepat dia rasakan sesuatu di dalam ruangan. Itu wallet. Dan kenapa saya katakan wallet itu bersahabat? Itu kalau sudah pada di dalam ruangan RBW, kita masuk di dalam ruangan RBW itu biasa bertengker di kepala kita kalau kita buka saran. Biasa bertengker di bahu kita, itu wallet kalau kita buka saran. Karena dia sudah beranak di situ, bercucu, bercici dan seterusnya, beranak cucu, bercici. Itu wallet. Justru saya katakan kalau wallet sudah huni tempat, jangan harap wallet itu akan pergi dari situ. Jadi wallet itu apabila wallet sudah berkeloni sampai dia itu punah di dalam, sampai dia meninggal di dalam. Wallet tidak seperti manusia berubah-berubah. Saya katakan, karena saya sudah rasakan di rumah, pernah saya alami, saya pernah semua saya hadapi yang kayak gitu ya saudaraku. Jadi saya tahu cerita. Justru selalu saya katakan, saya apabila apa yang saya jelaskan, apa yang saya angkat, semua itu pengalaman saya yang saya jalani selama saya terjun di dunia wallet. Ya, jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya saudara kita ini dari Medan, ya. Kan ini sudah ada berapa sudah catatan begini sudah ada berapa buku ini sudah penuh, ya. Sudah ada mungkin kalau salah itu sudah ada 5 kan 6 itu. Ini semua pertanyaan-pertanyaan saudara kita, jadi tersimpan itu, tersimpan saudaraku ya. Jadi saya katakan, saya selalu katakan saudaraku, usahakan saudara itu perlu memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Kalau saudara ingin sukses, kalau saudara ingin berhasil, intinya di situ bagian di dalam ruangan RBW, itu di dalam ibaratkan mobil, itu mesinnya, ibaratkan manusia, itu hatinya, ya. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya maksud? Jadi tolong saudaraku ya, disimak videonya karena ini ya saya cari ini di mana tadi ini catatannya ini karena ini sudah padat, sudah banyak catatan di sini saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini karena jadi itu saya pesankan saudaraku, tolong karena saya sudah clearkan tadi pertanyaan saudara kita ini, tolong disimak videonya baik-baik ya, karena saudara itu selalu menginginkan namanya keberhasilan, kesuksesan, intinya di situ. Tolong diikuti saya punya video, ditonton supaya saudara itu bisa ada, supaya saudara ada kemajuan ke depannya ya. Apabila saudara itu mendapat namanya cobaan, sabar ya, karena selalu saya katakan di mana ada namanya dunia, saudara terjun di dunia perwaletan pasti mengalami namanya ujian, cobaan. Itu ujian itu datangnya dari Allah, yang diuji itu manusianya ya. Saudaraku ya. Jadi saudara itu harus bersabar. Ini bukan tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Selalu saya katakan ini bukan daun talas ya. Wallet itu bertahap, berlahan-lahan. Tidak seperti madu yang sering saya katakan. Madu itu kalau dia mau bikin sarang langsung berkerumus seperti satu kompi, satu Platon. Tetapi kalau wallet itu ada bahasa filosofi saya, sering saya jelaskan. Bahasa penjabarannya wallet. Jadi saudara harus paham, harus mengerti mengenai apa yang saya katakan. Mudah-mudahan saudara kita ini saya sudah clearkan jawabannya ya. Jadi mengenai adanya wallet tetangga, tidak usah kita pikirlah wallet tetangga. Nanti wallet liar yang masuk di tempat saudara. Lakukan semua itu ya saudaraku ya, karena saya sudah jelaskan semua tadi. Ini saya sudah cari ini agak sulit saya cari ini saudaraku ya. Kenapa saya sulit saya cari ini catatannya ini? Karena mungkin ini karena wallet tetangga yang diincar. Ini susah juga saya cari.
Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaan saudara ini. Saya sudah jelaskan secara mendetail ya. Jadi tolong dicamkan baik-baik saudara itu ada peningkatan ke depannya ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, kurang lebih dan kurangnya, yang sempurna itu hanya Allah. Saya manusia biasa saudaraku ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya terselip ya. Silakan ambil yang baiknya, yang tidak berkenan jangan diambil. Kalau masih ada keganjalan silakan berkomentar. Nanti saya akan berikan masukan tambahan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.